Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel. Balik lagi di Food and Food. Hai guys, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat dan bahagia ya. Kali ini agak beda ya, karena kita mau staycation di daerah Tangerang dengan menggunakan transportasi kereta. Tepatnya sih KRL ya. Jadi kita bakal staycation di Ellada Garden yang ada di Pondok Ranji, Tangerang Selatan. Dan kita jalan dari stasiun Bekasi, lalu transit di stasiun Tanah Abang, nanti lanjut lagi ke stasiun Pondok Ranji. Karena udah lama banget ya nggak naik kereta, jadi pas naik kereta lagi tuh bener-bener shock. Ternyata ongkos dari stasiun Bekasi sampai ke stasiun Pondok Ranji cuma Rp5.000 aja per orang. Anak-anak juga excited banget bun, karena kan mereka baru bener-bener ngeliat kereta yang asli tuh kayak gini. Nah sekarang kita udah sampai nih di stasiun Tanah Abang. Jadi enaknya sekarang dari Bekasi ke Tanah Abang tuh nggak pakai transit di Manggarai dulu, udah langsung bablas gitu. Kereta buat ke Pondok Ranji ada di jalur 6, tapi kalau kamu masih bingung, kamu tinggal tanya aja ya ke petugas stasiun. Tips buat kamu nih yang mau jalan-jalan di weekdays naik KRL, lebih baik jalan di jam 10:30 atau jam 11 siang gitu. Karena itu kan jam-jam orang udah masuk kantor ya. Dan nanti pulangnya usahakan jangan di jam pulang kantor. Dan balik dari Pondok Ranji ke Bekasi sekitar jam 10 atau jam 11 siang. Jadi rasanya tuh lebih nyaman aja gitu naik kereta, bukan di jam-jam orang pada berangkat ngantor atau pulang kantor. Nah guys, kita udah sampai nih di stasiun Pondok Ranji. Dari sini kita naik taksi online. Dan nggak enaknya tuh kalau misalkan taksi online di sini kayak mereka nggak mau nunggu di depan gerbang stasiun pas gitu, karena emang di depannya ini jalan raya yang suka macet. Jadi kalau misalkan kamu mau naik taksi online, kamu suruh aja masuk gitu loh. Bayar parkiran sedikit juga nggak apa-apa kan, lebih nyaman daripada harus jalan ke depan gitu. Jalannya tuh lumayan sih. Atau kalau misalkan kamu mau naik ojek pangkalan juga bisa, mungkin bakal dikenain tarif sekitar 20 ribuan. Ini kita naik taksi online cuma 17.000 di aplikasi guys, karena deket jaraknya. Dari stasiun Pondok Ranji ke Ellada Garden tuh cuma 10 menitan aja guys. Di Google Maps-nya kita bisa searching Ellada Garden, tapi titiknya tuh cuma sampai masjid ini guys, masjid yang ada di pertigaan. Nanti kalau udah sampai masjid, titiknya pasti udah selesai gitu. Nah kamu ambil ke kiri ya, belok kiri, terus nanti di sebelah kanan ada tuh pelang Ellada Garden. Jalanannya emang cuma cukup buat satu mobil guys, jadi hati-hati aja ya. Apalagi di pinggir-pinggir jalanannya tuh banyak warga yang pada nongkrong, terus banyak hewan peliharaan yang lalu lalang, banyak anak-anak juga. Jadi jalannya pelan-pelan aja. Jangan malu nanya ya ke warga sekitar kalau misalkan kamu masih bingung Ellada Garden ada di mana. Kemarin juga kita sempat bingung ya, karena titik mapsnya berhenti di dekat masjid. Nah di situ kita nanya deh sama ibu-ibu yang lagi pada nganter anaknya ngaji, dan akhirnya kita sampai di Ellada Garden. Ellada Garden udah buka dari 5 bulan yang lalu, tapi sampai sekarang masih banyak pembangunan karena masih nambah tipe kamar lagi. Ternyata Ellada Garden tuh bukan cuma sekedar tempat staycation guys. Di sini juga ternyata kos-kosan. Untuk check-in di sini ya guys, kita nunggu sebentar karena resepsionisnya nggak tahu ada di mana. Jadi nggak ada orang yang standby di front office. Ini menu sarapannya Rp25.000 per pax, udah dapat makanan dan minuman. Untuk front office ada di satu lantai atau satu area dengan area resto. Di sini ada topi yang bisa kamu pakai buat aksesoris foto. Dan ini ada musola. Musolanya cantik banget dan luas. Disediain juga perlengkapan sholat. Dan sekarang waktunya kita check-in. Nah ini guys yang bikin menarik dari Ellada Garden, karena ada swimming pool buat anak-anak dan dewasa. Karena masih banyak proses pembangunan, jadi ya harap maklum aja ya, banyak yang ketok-ketok gitu tukang di sini. Dan menurut aku sih di Ellada Garden ini bukan tempat buat healing ya, lebih buat ke having fun aja. Apalagi anak-anak seneng kalau misalkan ada kolam renang. Untuk saat ini baru ada tipe kamar suite
dan deluxe. Kita pilih tipe kamar suite karena punya pintu akses langsung ke kolam renang. Untuk tipe deluxe-nya tuh ukurannya sama, isinya juga sama, tapi bedanya untuk kamar deluxe nggak punya pintu akses ke kolam renang. Untuk harganya tuh cuma beda 50.000 aja guys. Untuk yang deluxe mulai dari 250 ribuan per malam, kalau yang suite 300 ribuan per malam. Aku sih lebih pilih yang suite ya, karena punya pintu akses langsung ke kolam renang. Oke, sekarang kita langsung room tour yuk. Kamar ini punya satu tempat tidur berukuran queen, lengkap dengan selimut, ada bantal, tapi nggak ada guling ya guys. Kamarnya cukup bersih, di depan tempat tidur ada smart TV. Kamar ini ada AC-nya dan harusnya sih ada wifi karena ada ID-nya gitu loh. Pas kita minta passwordnya katanya sih lagi ada gangguan, jadi nggak bisa pas dicoba. Semoga aja cepat-cepat diperbaikin ya. Pas kamu kesini udah oke wifi-nya. Di pojokan ada meja kerja, terus ada rak penyimpanan. Di sini juga disediain 2 handuk. Kamarnya sih cukup oke menurut aku ya guys, tapi ada tapinya tetap. Untuk area belakang ini disediain wastafel, kayak nggak dibersihin gitu, jadi pada berkarat dan agak kotor ya. Terus tempat sampahnya juga kecil banget, mungkin bisa dipertimbangkan lagi buat kasih tempat sampah yang gede. Dan untuk kamar mandinya menurut aku kurang bersih ya. Lantainya juga agak kuning-kuning gitu, kayak minim perawatan. Sayang banget ya, di kamar mandi ini juga nggak ada water heater, karena menurut aku nggak butuh-butuh amat sih di daerah Tangerang gitu loh. Dan disediain sampo serta sabun. Untuk kamar nomor 7 yang kita tempatin ini, kamar mandinya tuh pintunya nggak bisa ditutup secara sempurna ya, karena kayak salah pasang gitu. Dan pintu belakang juga agak macet. Sekarang kita cobain yuk menu restonya. Kita tinggal scan barcode aja buat lihat menunya. Menu makanan dan minumannya cukup variatif, dan harganya juga menurut aku masih cukup terjangkau ya. Untuk makanan di bawah 50 ribuan, minuman juga di bawah 50 ribuan. Kecuali untuk menu paket keluarga ya, harganya 200 ribuan. Jadi bisa makan rame-rame gitu. Kita cobain beberapa menu di sini. Yang pertama ada Korean ramyeon. Ini rasanya lebih kayak pop mie sih menurut aku. Cuma ditambahin beberapa bumbu, sosis, dan telur. Terus menu yang kedua ada ayam goreng kremes. Ayamnya gede, ada nasi, tempe, tapi sayangnya gosong dan gak ada sambelnya. Menu ini sih yang paling harus dipertimbangkan, karena menurut aku lebih baik isiannya ini dipotong-potong, dan kayaknya kalau pakai cumi asin kurang pas aja gitu. Dan yang terakhir ada chicken steak. Ini cukup oke menurut aku. Semoga menu makanan di sini bisa ditingkatin lagi rasanya. Buat kamu yang lagi cari kado atau hadiah buat orang yang tersayang, choose follow Jenar Floris. Pilihan bunganya variatif dan bisa dirangkai sesuai dengan kebutuhan kamu. Packagingnya juga oke banget, jadi bunga bakal tetap dalam keadaan yang super cantik. Rangkaiannya kayak gini, anti berantakan klub. Pilihan bunganya variatif dan bisa dirangkai sesuai dengan kebutuhan kamu. Rangkaian bunganya bisa dimix pakai minuman kemasan, buah, coklat, atau hadiah lainnya. Semua bisa diatur, tinggal request aja. Kerennya lagi, di sini tuh nerima orderan dadakan. Jadi nggak cuma tahu bulat aja ya yang bisa dadakan. Jenar Floris juga ngelayanin orderan dadakan guys. Rangkaian bunganya tuh cantik-cantik banget guys. Siapa sih yang nggak melting kalau dikasih hadiah secantik ini? Gemes banget kan? Range harganya tuh masih cukup terjangkau dan bisa disesuaikan dengan budget kamu. Buruan guys, kepoin dan follow IG-nya Jenar Floris, karena Jenar Floris bakal ngadain giveaway yang hadiahnya lumayan banget. Bingung cari hadiah buat si dia? Ke Jenar Floris aja. Nah guys, ini suasana malam hari di kamar kita, dan aku mau ajak kamu buat jalan-jalan ke tamannya ya. Ini karena lagi ada pembangunan, jadi banyak tukang yang menginap di bangunan yang ada di samping kamar kita guys. Jadi ya nggak terlalu gimana gitu pas malam hari kan, karena banyak orang. Nah ini suasana malam hari di area resto dan kolam renang. Aku sangat menyayangkan sih kenapa area kolam renangnya gelap, karena nggak ada lampu di kolam renang. Ada juga lampu tumbler yang ngegantung di dekat pintu kamar, itu juga kecil. Semoga aja nanti ditambah lampu taman ya, supaya lebih terang dan lebih cantik suasananya.
Jam operasional resto mulai dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Tapi mungkin disesuaikan dengan tamu yang datang kali ya. Kemarin pas kami nginep jam 9 atau jam setengah 10 aja tuh udah dimatiin lampunya. Mungkin weekday sama weekend agak beda kali ya jam operasionalnya. Dan ini suasana malam hari di taman ya guys. Lampu tamannya bikin cantik suasananya kan ya. Moga aja nanti di kolam renang juga dikasih lampu-lampu kayak gini, biar kalau malam hari masih bisa nongkrong atau foto-foto di dekat kolam renang. Karena pencahayaannya oke di area taman, jadi anak-anak juga bebas main sampai malam ya guys, tapi tetap harus dijagain. Di sini juga ada beberapa kucing dan ada ayam. Jadi hati-hati ya kalau lagi jalan, takut banyak ranjau. Pencahayaan di dalam ruangan juga oke banget, terang banget. Di area kamar mandi juga terang banget. Jadi anti creepy-creepy club. Ini sekitar jam 9 malam, kita kelaparan. Jadi kita putusin buat order makanan lewat ojek online. Nggak usah khawatir ya guys, di sini banyak banget makanan enak. Sampai kita tuh kalap banget jajan melulu di sini. Karena deket dari Bintaro sih, jadi pilihan makanan di ojek online tuh banyak banget. Pintu gerbangnya juga kayak bakal ditutup gitu kalau udah di atas jam 10 malam guys. Jadi ya pesan makanannya jangan sampai lewat dari jam 10 malam ya. Kita cuma order sushi, terus ada bento buat anak-anak, dan es krim sih, burger juga, french fries juga. Banyak kan? Selamat pagi. Ini view dari kamar kita guys, langsung ke kolam renang. Jadi ya lumayan cukup worth it ya kalau buat staycation bareng anak-anak di sini. Dengan rate di bawah 500.000 udah dapat fasilitas kolam renang yang super bersih. Beneran kolam renangnya tuh bersih, airnya jernih, dan tingkat kedalamannya juga variatif. Ada yang buat dewasa dan paling pinggir ada yang buat anak-anak. Konsepnya ala-ala Santorini, apalagi nanti misalkan kamar-kamar yang lagi dibangun ini udah jadi. Karena sekarang juga ada yang masih dalam proses pembangunan dan ada yang masih dalam proses finishing. Mungkin bakalan lebih kelihatan lagi ya konsep ala-ala Santorininya, dan pastinya makin bagus. Untuk sarapan belum termasuk di harga kamar ya guys. Jadi sarapan itu harganya Rp25.000 per orang. Dapat satu porsi nasi goreng atau mie goreng. Untuk minumnya bisa pilih kopi, teh, atau air mineral. Padahal ini udah jam 8:30 guys. Sarapan kita baru dibikin karena ternyata stafnya baru pada datang jam 8-an. Agak siang sih ya, keburu lapar. Semoga aja bisa dimajuin jam sarapannya. Kita sarapan di resto karena bosan ya makan di kamar terus. Ini menu sarapan kita, ada mie goreng dan nasi goreng. Masakannya cukup enak untuk sarapan ini dan porsinya juga banyak. Untuk air mineral kita dikasih air galon gitu, jadi bisa refill guys. Selain resto dan penginapan, kamu juga bisa reunian, arisan, atau kumpul-kumpul ngadain garden party di sini. Tinggal hubungi aja ya Elada Garden. Dan selain ada playground, di sini juga ada lapangan badminton. Kamu bisa main badminton di sini guys. Selain itu, di sini juga ada kandang ayam. Anak-anak juga pasti suka deh ngeliat ayam-ayam yang super gemoy ini. Ayamnya lucu-lucu banget guys. Berikut ini aku cantumkan rate menginap di Elada Garden. Untuk info dan booking bisa hubungi ke sini ya. Oke deh, segitu dulu ya review tentang Elada Garden, Tangerang Selatan. Semoga informasinya bermanfaat buat kamu. Insya Allah ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum.